Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Yuyun Umi Kulsum. Pada video ini saya akan menyampaikan materi wawasan Wiyata Mandala pada kegiatan MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di SMP Ma'arif NU 1 Pekuncen. Sebelum menonton video, jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu. Materi wawasan Wiyata Mandala yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian, unsur-unsur sekolah dan fungsinya, ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar, prinsip dan penggunaan sekolah, dan yang terakhir yaitu ketahanan sekolah. Pengertian wawasan Wiyata Mandala dibagi menjadi 3, yaitu wawasan merupakan suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata adalah pendidikan, sedangkan Mandala berarti tempat atau lingkungan. Jadi, wawasan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala adalah sekolah, kepala sekolah, warga sekolah, guru dan orang tua, dan yang terakhir adalah masyarakat sekitar. Contoh sekolah ini saya ambil adalah SMP Ma'arif NU 1 Pekuncen. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan di mana kita mendapatkan ilmu pendidikan dari Bapak Ibu guru. Kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Unsur berikutnya yaitu guru dan orang tua. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan atau hubungan yang serasi. Unsur berikutnya yaitu warga sekolah. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan cita guru. Warga sekolah terdiri dari siswa, guru, kepala sekolah, pegawai tata usaha, petugas keamanan dan kebersihan, dan pengelola kantin. Unsur berikutnya yaitu masyarakat sekitar. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Pembahasan berikutnya yaitu tentang sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM atau proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup atau kepribadian, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, dan yang terakhir yaitu kemampuan berkarya. Sedangkan untuk fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada guru dan siswa, timbulnya PBM yang tertib, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya, dan tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Prinsip sekolah. Yang pertama yaitu sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup, seperti contohnya pramuka dan kegiatan lainnya. Prinsip yang kedua yaitu sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Prinsip yang ketiga yaitu sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa.
Pembahasan yang terakhir yaitu tentang ketahanan sekolah. Yang pertama, ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif, seperti upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah, seperti pembulian contohnya ya. Yang kedua, untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan wiyata mandala di sekolah melalui langkah-langkah. Yang pertama, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Yang B, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Yang C, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Yang D, mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Yang terakhir yaitu mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.